Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Benny Hendriana pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas mengenai salah satu software yang bisa digunakan pada pembelajaran matematika, yaitu Cabri 3D. Apa itu Cabri 3D? Cabri 3D merupakan salah satu software geometri interaktif dalam pembelajaran matematika, atau yang dikenal juga dengan Dynamic Geometry Software. Menurut hasil penelitian Asaskina dan Rogora pada tahun 2006, Cabri 3D adalah salah satu perangkat lunak geometri yang dinamis yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru dalam mengatasi beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami dan membuat pembelajaran geometri, yaitu geometri ruang, menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Menurut penelitian Goven, Bullen, Kosa, dan Temel pada tahun 2008, penggunaan software Cabri 3D juga dapat meningkatkan kemampuan spasial siswa. Bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita buka softwarenya. Berikut merupakan tampilan pada Cabri 3D. Pada software Cabri 3D, software ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menu bar, yang kedua itu toolbar, dan yang ketiga adalah drawing area. Pada menu bar, ini terdiri dari 6 menu. Yang pertama yaitu File, Edit, Display, Dokumen, Windows, dan Help. Nah, sedangkan pada toolbar, ini terdiri ada 10 toolbar di sini. Yang pertama itu ada tool untuk manipulasi, yang kedua untuk membuat titik, yang ketiga untuk membuat garis, yang keempat untuk membuat bidang, yang kelima untuk membuat titik potong atau titik tembus di sini. Lalu yang keenam ini untuk pencerminan. Nah, selanjutnya untuk membuat segi banyak beraturan. Nah, 2 menu atau 2 tool di sini untuk membuat bangun ruang. Dan yang terakhir adalah tool untuk melakukan pengukuran. Nah, bagaimana cara membuat objek geometri pada Cabri 3D? Kita langsung saja. Kita akan membuat pada drawing area di sini ya. Jadi ada sebuah bidang yang berwarna abu-abu ini adalah tempat kita nantinya akan membuat objek. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ubah dulu di sini drawing areanya. Untuk displaynya kita perbesar skalanya menjadi 2 kali agar lebih jelas. Nah, contohnya sekarang kita akan coba membuat objek yang pertama. Kita buat sebuah titik di sini ya. Jadi kita pilih di sini pada toolbar titik. Lalu kita arahkan pada drawing area yang berwarna abu-abu ini. Misalnya di sini ya. Nah, misalnya saya akan membuat titik di sini. Lalu klik kiri pada mouse. Nah, setelah terbentuk, beri nama titiknya. Langsung diketik pada keyboard. Misalnya ini adalah titik A. Nah, lalu kita buat lagi misalnya titik yang kedua di sini, ini titik B. Di sini titik C, di sini titik D. Nah, setelah itu misalnya kita mau merubah posisi dari titik A ini. Nah, maka kita bisa gunakan tools yang pertama tadi atau tools manipulasi ya di sini ya. Jadi kita klik di sini, lalu kita arahkan pada titiknya. Kita arahkan pada titiknya seperti ini misalnya. Nah, ini nanti pointernya akan berubah menjadi seperti tangan di situ ya. Lalu kita klik kiri tahan, lalu pindahkan titiknya. Nah, ini kita untuk mendefinisikan ulang objek yang kita buat tadi. Misalnya saya mau ubah titik A itu posisinya berada di sini. Nah. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba membuat sebuah garis dari tool garis di sini ya. Jadi kalau kita klik panahnya di sini, di tool garis ini ada beberapa bagian. Mulai dari garis, segmen, sinar garis, vektor, lingkaran, dan seterusnya. Nah, kita coba buat sebuah garis di sini ya. Kita buat sebuah garis melalui titik A dan titik B misalnya. Jadi kita klik garis, lalu klik pada titik A di sini, klik 1 kali, klik kiri. Nah, lalu arahkan pointernya pada titik B.
Nah, seperti ini. Baru klik kiri lagi. Nah, akan terlihat sebuah garis melalui titik A dan titik B. Nah, sesuai namanya di sini ya, Cabri 3D atau 3 dimensi. Yang artinya apa? Bahwa semua objek yang kita buat di sini dapat kita lihat dari berbagai arah atau dari sudut pandang manapun. Nah, bagaimana caranya? Caranya, kalian hanya tinggal menekan klik kanan pada mouse, lalu ditahan. Nah, setelah itu arahkan mouse-nya. Nah, seperti ini. Artinya saya bisa melihat di sini ya, bahwa garis yang tadi kita buat melalui titik A dan titik B di sana tidak ada ujungnya ya. Di sana juga. Nah, ini untuk melihat sudut pandang objek yang kita buat. Oke. Selanjutnya misalnya saya mau membuat segmen dari titik B ke titik D. Nah, caranya sama ketika tadi membuat garis, klik di B satu kali, klik di D satu kali. Nah, ini segmen BD. Nah, pada toolbar ini menyediakan juga tools untuk mengukur. Di sini ya, tools yang terakhir ini untuk mengukur jarak, panjang, luas daerah, volume, serta sudut di situ ya. Bahkan di sini juga disediakan kalkulator. Nah, misalnya saya mau mengukur berapa sih panjangnya segmen BD ini. Kita tinggal pilih length di sini. Lalu arahkan pada segmen BD. Nah, seperti ini. Lalu diklik. Nah, jadi segmen BD ini panjangnya 3,8 cm. Nah, bahkan ketika kita ubah nanti posisi titik D-nya, kita gunakan lagi tools yang pertama, tools manipulasi. Misalnya kita ubah di sini ya. Nah, secara otomatis nanti hasil pengukurannya juga menyesuaikan panjangnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membuat sebuah objek berada di luar bidang ini? Contohnya, misalnya saya mau buat sebuah titik yang berada di atas bidang berwarna abu-abu ini. Nah, caranya kalian hanya tinggal tekan Shift pada keyboard, lalu arahkan pointernya ke atas. Seperti ini. Misalnya titiknya di sini, klik, beri nama misalnya titik M di sana. Nah, kalau kita lihat, nah, klik kanan lagi, nah, titik M ini akan berada di atas bidang yang berwarna abu-abu ya. Jadi kalau saya buat lagi sebuah garis melalui titik C, sebuah garis ya, melalui titik C dan titik M di sini. Nah, ini garisnya. Ya, yang satu ke atas di sana ya, ini menembus bidang di titik C. Nah, itu tadi cara membuat titik dan garis. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membuat sebuah objek geometri lain, misalnya kita mau buat segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Atau kita mau buat poligon ya. Nah, untuk membuat poligon sebenarnya sudah disediakan di sini langsung ya. Contohnya, kita klik di sini poligon. Nah, kita langsung bisa menentukan mau segi berapa di sini yang kita buat. Misalnya saya mau buat segitiga. Segitiga sembarang ya. Untuk membuat poligon di sini ya. Oke. Klik satu kali, klik dua kali, klik 3 kali, dan kembalikan lagi ke titik awal. Jadi untuk membuat objek dengan tool polygon itu harus dikembalikan ke titik awal. Contohnya saya mau buatnya segi 5 misalnya. Nah, ini. Setelah terbentuk segi 5, diklik satu kali dan kembalikan lagi ke titik awal. Nah, untuk yang segitiga sebenarnya sudah ada langsung di sini ya, triangle di toolbarnya. Ini akan langsung membentuk sebuah segitiga kalau kita menggunakan tools yang ini. Contohnya misalnya, ini saya klik di sini satu kali, 2, 3. Nah, setelah diklik yang ketiga itu tidak perlu dikembalikan ke titik awal karena memang toolsnya di sini hanya untuk segitiga. Jadi langsung menjadi sebuah segitiga. Nah, ini untuk yang sisinya tidak beraturan. Nah, untuk poligon dengan sisi yang beraturan itu kita bisa pilih yang ada di sini.
Ya, jadi sudah disediakan di sini ada segitiga sama sisi, segi 4 yang sama sisi atau persegi, segi 5 sama sisi, segi 6, dan sampai di sini disediakan juga segi 12. Bisa kita coba ya. Caranya hampir sama, tinggal klik ini. Nah, ini kita klik satu kali di sini. Nah, setelah klik yang pertama, langsung arahkan pointer mouse-nya. Nah, akan langsung terbentuk segitiga yang sisinya beraturan atau yang semua sisinya sama panjang. Misalnya di sini kita klik. Nah, kita cek ya. Panjangnya, pilih lagi tool length di sini. Kita arahkan. Nah, ini panjangnya 2,4 sama. Nah, sedangkan yang tadi ini tidak beraturan tadi yang saya buat yang pertama. Nah, ketika kita ubah pun di sini ya, ini kembali lagi dengan tool manipulasi di sini. Ketika saya ubah nanti bentuknya, cara mengubah bentuknya kalian tinggal arahkan ke titik sudutnya di sini, lalu klik kiri tahan dan tarik. Ya. Nah, klik kiri tahan dan tarik. Nah, secara tidak langsung di sini ya, kita mengubah bentuk ya. Nanti panjangnya juga akan menyesuaikan sesuai bentuk yang akan kita ubah di sini. Ya. Nah, demikian untuk pengantar penggunaan Cabri 3D. Kita bertemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan coba membuat objek bangun ruang. Di sana kita akan coba membuat kubus, balok, prisma, limas, sampai juga nanti bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.